di mana dari gagasan menjadi sebuah pergerakan. Tentunya kita sebagai mahasiswa pada saat ini pasti sering merasa seperti jenuh ataupun bingung nih di kampus pengen ngapain, di kampus ini ngapain aja sih. Terus kita pasti sedang di fase di mana kita sedang mencari jati kita. Nah, pada hari ini saya sudah mengundang salah satu tokoh di mana beliau juga sudah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bagian Pontianak, bahkan dengan predikat kumlot ya bang ya. Nah, sebelum kita mengupas apa aja sih pengalaman yang telah dirasakan oleh beliau, sebelum itu kita harus perkenalan diri dulu dong. Silakan perkenalan diri. Oke, terima kasih Jonathan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jadi, saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke. Nah bang, berbicara tentang pengalaman di kampus, yang pertama, apakah ada sebuah tantangan yang abang hadapi nih sebelum masuknya di kampus ini? Kalau untuk tantangan itu banyak kan saya. Sebelum saya cerita lebih dalam, saya coba cerita dari awal perjalanan saya menuju bisa masuk di kampus Universitas PGRI Pontianak ini. Saya dulu ini lulusan tahun 2021, yang dimana zaman itu zamannya lagi COVID. Jadi setelah lulus kuliah itu sebenarnya saya tidak pernah terpikir atau terlintas di benak saya untuk bisa masuk di Universitas PGRI Pontianak. Awalnya itu saya mencoba untuk mendaftar menjadi polisi, terus daftar gagal di polisi, lanjut daftar 4 kali dan coba lagi daftar polisi, gagal. Ujung-ujungnya orang tua saya pernah bilang, karena saya kebetulan tertarik dengan bahasa Inggris, jadi orang tua saya menyarankan kenapa nggak coba Universitas PGRI Pontianak. Yang awalnya dulu namanya IKPGRI, karena orang tua saya kebetulan salah satu orang tua saya itu ibu saya itu seorang guru dan kebetulan lulus juga dari IKPGRI, dan dia menyarankan kenapa nggak masuk ke Universitas PGRI Pontianak yang sekarang kita tahu ini di program studi pendidikan bahasa Inggris. Awal dari situlah saya didaftarkan beliau, langsung masuk di sini, dan saya pun tidak menyangka di mana hal itu membawa saya sampai di titik ini. Jadi gitu teman-teman, di mana perjalanan yang dirasakan oleh beliau ini memang berat, di mana Betul. Jadi dikatakan bahwa pernah tes polisi, bang ya? Betul. Tes polisi, kemudian tes untan 4 kali, bahkan 4 kali loh teman-teman. Itu bukan perjuangan yang apa ya, yang maksudnya itu bukan perjuangan yang sia-sia, mudah. 4 kali, bayangkan aja 4 kali itu. Gimana aja perasaannya kan? Mau masuk tentara, tapi pas mau daftar TNI, lulus pula di IKPGRI. Ya udah gitu. Waktu itu belum transisi ya ke universitas. Nah, sering berjalannya waktu kan. Nah, di sini kita nih udah tahu nih gimana tantangan yang udah dihadapi beliau. Sekarang nih kami ini mau tahu bang, gimana sih? Ini kan abang kan udah masuk nih ke kampus nih. Nah, kami ini mau tahu gimana sih perjalanan abang dari semester 1 sampai abang menyelesaikan pendidikan abang di akhir ini beberapa minggu lalu itu gimana sih? Apakah ada keluh kesah ataupun apakah yang Banyak ya. yang dirasakan, yang dipikul gitu bang? Kalau pertama-tama sih paling saat saya masuk kuliah lagi, yang pertama saya rasakan itu penyesuaian terhadap orang-orangnya, karena mungkin kita sedikit berkaca akibat satu tahun belakangan saya banyak berjalan di luar, belum pernah menjajakan lagi ke dunia pendidikan tadi. Saat itu penyesuaian sih yang saya rasa pertama kali berat. Saya harus belajar untuk membiasakan diri saya untuk dekat dengan orang baru lagi, dan belajar untuk meningkatkan bahasa Inggris saya lagi. Itu selama semester 1 yang saya rasakan seperti itu, dan saat di semester 2 saya sudah mulai nyaman, sudah mulai tahu. Pertama-tama sih belum ada pengetahuan lah untuk berjalan lanjutkan. Jadi semester 2 saya udah nyaman di lingkungannya, dan waktu itu ada ketertarikan di mana mulai dari semester 2 yang menuju semester 3 itu kan lagi gencar-gencarnya kita masanya PKKMB masih itu kan. Kok kami waktu itu PKKMB-nya telat John. Jadi kami itu PKKMB udah semester 2 seingat saya. Nah itu tuh di situ kita ketemu kawan-kawan yang ibaratnya bukan hanya satu prodi tapi dari prodi-prodi yang berbeda. Nah, kebetulan saya kemarin tuh kelompoknya 36 dari berapa puluh kelompok, lupa saya kelompok. Di tahun kami itu lumayan banyak. Dan waktu itu tuh masih
PKKMB kami itu dipegang senior-senior dari angkatan 17, angkatan yang 19, 20 sampai 21 itu. Nah, itu memang waktu itu PKKMB-nya bukan di sport hall kayak tahun ini, tapi di depan nih, masih di depan rektorat waktu itu. Itu pakai tenda tuh. Oh iya. Memang waktu itu pakai bajunya bukan pakai baju botak, pakai rambutnya botak, bajunya warna hitam, pakai pantopel, celana kain, baju putih. Waduh, telat datangnya pagi. Itu memang benar-benar benar-benar ngerasakan. Karena kebetulan saya itu kuliahnya siang kan, jadi memang harus bangun pagi sebelum jam 6 udah harus kumpul kami waktu itu. Ingat sekali saya. Di situ saya ngerasakan, ini loh rupanya kehidupan dunia kampus yang dimana kita dengar ospek apa segala macam. Seperti ini rupanya secara gambaran misalnya. Dan bagi saya itu sebuah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan sih. Kenapa? Karena di situ saya diajar untuk belajar disiplin, menghargai, menghormati, dan mengerti keadaan. Nah, jadi setelah itu seiring jalannya PKKMB, ditambah waktu itu adanya parade Ormawa tuh. Dari situlah mulai naik ke semester 3 kan, ngerasa kayaknya seru nih masuk organisasi. Dan seiring jalannya waktu sampai itu berharap kelanjutan sampai masuk PMD semester 8. Dan selama masa di organisasi, di kuliah dan segala macam, saya rasa banyak lah pengalaman-pengalaman yang saya dapat sih. Nah Bang, yang perlu dikatakan bahwa kan Abang kan di semester ini kayak ada ketertarikan dengan organisasi ini. Iya, benar. Nah, gimana nih buat untuk teman-teman misalnya nih ada teman-teman yang memang punya keinginan ini masuk organisasi, tapi dia ini merasa dirinya ini kayak ragu ataupun masih belum siap ataupun belum matang lah intinya gitu. Gimana sih motivasi yang bisa memberikan untuk teman-teman kita yang masih belum percaya dirinya untuk bergabung dengan organisasi itu gimana sih? Yang pertama-tama sih saya harus cari tahu dulu sih Don. Saya harus cari tahu dulu apa sih yang saya dapat jika saya mengikuti organisasi, dan apa yang harus saya tanggung seandainya jika saya diberikan tanggung jawab di organisasi, dan kehitungannya output yang harus saya dapatkan. Ya kan, kita harus ada tahu inputnya, harus tahu kurangnya, harus tahu lebihnya, harus tahu outputnya juga gimana. Jadi ibaratnya dari situ saya mikir, saya harus cari tahu dulu nih. Waktu itu di bahasa Inggris kan, kami tertarik dengan di himpunan kami itu namanya SESCO, Smart English Student Community namanya. Nah di situ saya pertama lihat dulu nih gimana sih lingkungan di SESCO nih. Saya analisa dulu, cocok kayaknya dengan saya yang aktif, sering berbicara dan senang bergaul. Saya ini orangnya senang bergaul, jadi semua kawan, misalkan saya di luar, saya kenal dengan orang ini dan orang ini cocok ngobrol, cocok lah gitu, sampai kapanpun pasti bakal saya gitu. Nah dari situ saya ngerasa seru juga nih kayaknya masuk SESCO. Saya lihat banyak hal-hal baru yang bisa saya alami gitu. Benar terbukti sih John, dari saya masuk SESCO itu saya banyak merasakan saya bisa jalan-jalan di luar kota, bisa bertemu banyak orang, bisa kenal dengan kepala-kepala desa di luar kota, contohnya kayak di Mempawah, terus di Landak, di mana tuh udah pernah sampai ya tuh kemarin, di Anjungan tuh udah pernah sampai ya. Nah cuman waktu itu banyak berkenalan dengan orang dan banyak wawasan yang masuk, sampai di mana yang saya ngerasa serunya kegiatan saya itu melaksanakan kegiatannya namanya bakti sosial mahasiswa itu. Nah itu waktu itu saya di angkatan itu jadi ketua panitianya, dan waktu itu kami melaksanakannya kegiatannya di Desa Sengeraso. Itu memang terasa tuh berapa bulan sebelum itu tuh banyak survei, banyak kena tolak tempatnya karena kebanyakan orang, banyak ketemu ini ketemu itu, lika-likunya terasa lah. Dan dari situ tuh saya berpikir untungnya besar juga ya saya dapat, biarpun duit saya banyak keluarnya juga saat berarti survei dan segala macam, cuman yang saya rasa dari situ tuh ini pengalamannya luar biasa, tidak tergantikan oleh uang menurut saya. Jadi pengalaman itulah yang membuat saya jadi lebih kuat untuk menjalankan apapun di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan
yang puncaknya lagi saat kami udah jadi BPH, kami harus membimbing adik-adik kami, dan saat itu memang kami banyak kegiatan baru yang harus dilaksanakan. Contohnya mungkin yang salah satunya kegiatan ulang tahun Sesko waktu itu. Nah, itu kami kayak berhasil mengadakan lomba futsal di luar Nahimpor ya, itu kan berhasil mengadakan lomba futsal ya, biarpun sepontianak jadilah, yang penting itu terlaksana. Dan di malam puncaknya berhasil mengundang artis lokal, kalau tahu Wakman tuh. Nah, itu bagus tuh orang. Itu awalnya juga orang yang berawal dari jadi pengamen dan tiba-tiba punya kesempatan untuk nyanyi di tempat-tempat. Nah itu mungkin rasa yang paling besar. Dan yang paling terakhir nih, yang paling saya rasakan nih di semester 8. Kenapa? Karena di semester 8 nih kamu tahu sendiri lah, nanti pun kamu akan bakal ngalamin ini John. Saya rasa tuh semester 8 tuh fase-fasenya dirimu harus berbicara dengan skripsi, ditambah saya dipilih Presagung untuk ikut di jajaran kabinetnya. Saya rasa setelah itu, wah, ujung-ujungnya saya nggak ngerasa diri saya tiba-tiba masuk BEM. Saya pun masuk Sesko pun itu gara-gara kawan juga. Kawan saya berdua itu masuk, saya masuk, kebablas sampai di BEM sekarang kan. Dan saya rasa saya diberikan tanggung jawab sebagai kemarin tuh prestasi saya jadi Menteri Sosial dan Masyarakat. Itu mungkin cocok dengan latar belakang saya yang suka aktif bertemu dengan orang, apalagi yang mudah berproses. Iya, benar. Dan itu yang membuat saya senang juga gitu, dan karena saya banyak menemukan hal baru juga di BEM nih. Ikut demo lah segala macam lah, terus melaksanakan program kerja, ditambah saya harus selesaikan skripsi saya. Waduh, stres habis itu. Memang benar-benar di sinilah semester 8 tuh saya memang merasakan ini John, beban yang besar lah. Kayak sedang diuji lah ya. Iya, bukan lagi kayak serasa diuji hidupnya. Waduh, saya ngerasa semester 8 masuk BEM, skripsi saya bilang, waduh, itu manajemen waktunya memang benar-benar harus saya perhatikan benar-benar. Saya harus menyelesaikan program kerja saya harus menyelesaikan skripsi saya. Itu memang benar-benar kadang tidurnya tidak teratur, bisa tidur jam 1, nanti harus bangun pagi lagi. Coba kan sempat ada tidak tidurnya juga. Tapi secara seiring berjalannya waktu, saya merasa saya berhasil mengkoordinasikan waktu saya, mengefisiensikan waktu saya di luar. Kapan saya harus ini, kapan saya harus itu. Saya tuh ada jadwal sendiri John. Jadi saya buat jadwal sendiri, pagi saya ngapain, siang harus saya apa. Jadi hidupnya harus tertata gitu. Kalau saya ya. Jadi mana tahu mungkin kawan-kawan yang baru mengorganisasi kan, mungkin ini bisa jadi solusi untuk kalian. Iya, mungkin kalian harus menata dulu apa yang perlu kalian tata. Misalkan pagi harus ngapain, siang ngapain. Nah kalau yang tidak penting-penting kayak mandi atau apa tuh bisa dicatat-catat lah. Kayak misalkan mau ngerjakan apa nih, siang nih mau ngerjakan apa, berarti manajemen waktunya gimana gitu. Nah itu yang saya lakukan supaya saya menyelesaikan skripsi saya, program kerja saya juga selesai, dan alhamdulillah semuanya berhasil. Saya menyelesaikan program kerja saya, setelah itu saya maju sidang, dan saya tinggal perlu menyelesaikan revisi saya karena lagi menikmati waktu santai ini. Aduh, takut kebablasan gitu. Baru 2 minggu tak terasa memang. Jadi saya pun tidak nyangka juga saya bisa selesai kuliah itu. Yang rata-rata orang bilang masuk organisasi itu lama, kok kuliahnya masih lama. Saya merasa jangan pernah sangkut pautkan orang yang bermasalah dengan organisasinya. Yang salah itu orangnya, bukan organisasinya. Karena organisasi kan adalah benda mati. Iya. Istilahnya benda mati. Kan? Yang bikin hidup, yang bikin dinamikanya kan orangnya yang menjalani hal itu. Orang yang bergabung dengan organisasi. Itulah buktinya banyak kok kawan-kawan saya yang ikut organisasi, yang ikut tuh rata-rata kuliahnya cepat. Satu waktu lah. Iya, belum top itu, sebelum 4 tahun udah selesai. Kan saya masa studi saya itu setelah saya sidang kemarin 3 tahun 9 bulan. Nah mungkin ada yang lebih cepat dari itu, tapi menurut saya itu udah lumayan lah tuh. Setidaknya biarpun orang lihat, wah bang ini banyak kerjaan, Akmali banyak ini, masih punya. Tapi dari mereka yang mohon maaf lah ya, ini kesannya seperti akan menjatuhkan, cuman dari mereka yang mempertanyakan hal seperti itu, buktinya saya lebih selesai dari mereka duluan. Nah itu mungkin
motivasi terbesar saya tidak pernah dendam dengan orang, tapi kalimat-kalimat yang orang sampaikan ke saya itu saya rasa itu kekeliruan yang perlu saya perbaiki di diri saya. Cepat hitungannya. Bayangin 3 tahun 9 bulan itu alhamdulillah lah bagi saya. Dengan IPK kemarin itu 368. Bisa dikatakan pencapaian yang sangat luar biasa. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Biarpun tidak sampai 4 lah ya, tidak minta rahmat, yang penting kuliahnya cepat selesai lah. Ya itu sih yang saya rasakan sejauh selama ini. Dan mungkin yang saya rasakan lagi kesenangannya merasa sampai sekarang nih 2 minggu nih selebrasi loh, jadi belum ada revisi. Jadi nantilah mungkin setelah ini minggu depan nggak revisi ya. Doain kawan-kawan biar lancar revisinya. Nah begitu teman-teman, jadi kita tuh tidak perlu merasa takut untuk mencoba. Benar ya, benar ya. Bahkan saya pernah mendengar sebuah kutipan, lebih baik gagal setelah mencoba daripada gagal belum berusaha sama sekali. Karena dari situ kita tahu kan apa yang perlu kita lakukan, Betul. apa yang perlu tidak kita lakukan. Ya benar. Itu setuju saya dengan pendapat. Nah oke, kita masuk ke bagian paling seru nih. Oke, apa itu? Jadi Joni udah nyiapkan beberapa pertanyaan cepat, kayak question and answer gitu. Oke, tapi answer ya. abang cukup jawab dengan spontan lah intinya. Oke, siap. Siap ya? Iya, siap. Boleh Jan. Jadi gini, pertanyaan pertama, Iya. IPK 4 atau teman tongkrongan organisasi yang banyak? IPK 4. Oke, IPK 4. Kemudian yang kedua, misalnya sedang di dalam forum, debat panas di ruang rapat atau ngerjain tugas sendirian di kamar? Debat panas di ruang rapat. Kemudian misalnya nih, abang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Abang nih memilih pemimpin yang ditakuti anggota atau pemimpin yang dicintai anggota? Oh, yang dicintai jelas. Ngapain kita harus diktator? Oke. Kemudian pemimpin yang bisa ngerangkul dan dekat sama semuanya atau cuma menjadi pemimpin tok aja untuk gaya-gayaan? Yang ngerangkul lah dan bisa mendekati ke semuanya. Luar biasa. Bukan artinya suka dengan orang semua ya, Iya, bukan berarti betul. ya. Sedang nanti tuh. Oke bang, jadi cukup segitu teman-teman. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari Amal, dari beliau masuk kuliah, bahkan sebelum beliau masuk kuliah juga pun udah diberi tantangan ya. Iya, sampai beliau menyelesaikan pendidikannya di Iya, Akademi itu bisa diapresiasi, Alhamdulillah. bisa dikatakan Masih pencapaian yang sungguh luar biasa. Oke, saya host Gregor Sinetan pamit undur diri dan narasumbernya Bang Amal. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga apapun yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman. Amin. Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa di Impact Talk selanjutnya.